seseorang yang rela menanam susuk demi mendapatkan pacarnya kembali atau mantan pacar. Wow. Dan juga saya melihat seorang partisipan yang kali ini cukup unik sekali. Memberi makan kepada jimatnya. Langsung Roy, tanggal lahir berapa? Saya memilih angka kelahiran nomor 17. Maulina Nurrohmah, wanita cantik kelahiran tanggal 17, memelihara jimat dan memberikannya makanan. Diikuti sosok wanita berbentuk kuntil anak. Diusir oleh ibu dan kakaknya karena menyerupai sosok kuntil anak. Konon, Maulina sering tertawa sendiri menyerupai sosok kuntil anak. Karma buruk apa yang terjadi di hidupnya? Ya, saya cukup tercengang sebenarnya ya. Kalau apa yang dibacakan Roy ini benar begitu. Karena dari aku pribadi, walaupun kita belum ke jauh obrolannya, sangat disayangkan. Tahu maksud aku ya? Oke, baik. Namanya siapa ya tadi? Saya Maulina Nurrohmah. Aduh, bagus sekali namanya. Maulina Nurrohmah. 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 Bagus banget namamu, Dek. Oke, Subhanallah. Maulina ya. Mungkin kita bisa panggil Lina kali ya. Iya. Lina. Saya merasa Lina di sini banyak sekali ritual-ritual yang tersembunyi dan pandangan-pandangan orang lain terhadap kamu di sini. Saya memposisikan kamu sebagai bukan sosok korban tapi juga bukan pelaku di sini. Tetapi pandangan orang yang melihat kamu ini menjadikan kamu jadi aneh pola pikirnya. Jadi saya merasakan penilaian orang kamu masukkan ke dalam hati sehingga kamu menjadi salah langkah dan salah persepsi di sini. Saya melihat bulan sabit. Saya melihat mata yang sangat tajam sekali seperti kuntilanak. Dan saya merasakan banyaknya ritual-ritual khusus yang dilakukan. Dan saya menulis daun penetralisir. Ini mungkin akan jadi jawaban saya terakhir. Daun penetralisir. Dan kemudian saya melihat banyak sekali efek-efek buruk yang dihasilkan oleh ritual dan pemandian dan pemberian makan oleh jimat tersebut. Bisa diceritakan mungkin apa yang terjadi? Kejadian itu saat saya duduk di bangku kelas 2 SMA. Di SMK tepatnya. Saya menjalin hubungan dengan satu laki-laki, dia bekerja sambil kuliah. Kemudian saat itu juga setelah 3 bulan kita berpacaran, dia langsung ngundang semua teman-temannya dan semua teman-temannya itu menertawai saya. Mereka bilang katanya, kamu pacaran sama anak SMA, pacaranlah sama yang satu kuliah, seperti itu. Dan akhirnya hubungan kita putus. Kemudian saya berguru dengan guru spiritual, saya diajak oleh seseorang. Dan akhirnya saat itu malam Jumat, saya datang ke sana, diminta sendiri, dan saya dibilang, kamu pakai susuk aja. Dan ternyata, iya, sama di tubuh. Di tubuh juga? Iya. Dan ternyata bukan dikasih susuk, tapi saya iya, seperti itu. Dilecehkan? Iya. Kemudian saya disuruh minum air putih. Saat itu hampir mau dilakukan. Hampir terjadi hubungan? Iya, tapi saat itu saya menolak, langsung saya pakai baju dan saya pulang. Saya ngadu sama mama dan mama nggak percaya. Terus sebelum saya pulang itu saya langsung dikasih jimat warna merah. Dan saya diminta untuk kasih makan. Ada di apa waktu itu saya lupa. Itu saya suruh kasih makan setiap malam Jumat atau habis maghrib.
Dan memang jimat itu bergerak. Dan saat itu juga, saat malam sekitar jam 2, itu saya mimpiin ada gadis pakai baju hijau. Dia bilang, saya akan bantu kamu, saya akan jadi teman kamu untuk menghubungkan kamu dengan mantan pacar kamu. Tapi saat itu saya melihat sosok mantan pacar saya itu sholat dan dia bilang seperti ini, ya Allah, saya tidak cocok dengan wanita ini. Saya mohon untuk diputuskan hubungan saya dengan dia. Dan saat itu juga pas kebesokan harinya, saya langsung buang jimat itu karena saya tahu dan saya kecewa bahwa jawabannya mantan saya nggak mau balik. Jadi saya buang jimat itu ke selokan. Dan sampai saat ini itu saya dilihat setiap sama Roy itu penampakannya seperti apa sih? Bisakah kira-kira digambarkan? Bisa, Pak. Dan kapan terakhir kamu kontak sama mama kamu? hari Minggu. Hari Sabtu, maaf. Sabtu. Saya lebih senang manggil kamu Maul di sini, nggak tahu kenapa. Ya, Maul waktu pas SMP saya dipanggil Maul waktu lagi tim basket. Saya bisa ngerasain lebih senang manggil kamu Maul. Ternyata betul teman manggilnya Maul ya. Oke, Maul. Bagus soalnya. Maul, kamu bukan diusir kan, Dek? Tapi memang kamu saya mengeluarkan diri dari rumah karena saya kamu merasa nggak enak. diri, ya. Okay. Apakah Maul lebih sering kesurupan gitu di rumah? Saya suka ketawa sendiri sih kalau malam. Malam? Iya. Kamu bisa... Oh, gue nggak mau denger. Coba lagi. Nah. Saya meneliti dari suaranya yang... Sorry, gue nggak mau denger. Ternyata memang ada sosok kuntilanak ya di belakang kamu. Tapi untungnya tidak dimasuki atau merasuki di sini karena dia punya pembatas kuat juga. Ya. Kalau Roy lihat, kenapa sih hanya kalian bertiga, Roy, Mama, dan kakaknya yang melihat? Padahal kan Mama sama kakak nggak punya kemampuan sebenarnya. Mama bisa nerawang, kakak bisa ngelihat juga. Oh. Iya. Jadi apa yang saya lakukan tuh kakak langsung kesel gitu, langsung tahu saya ngapain aja gitu. Jadi tanpa seizin mereka berdua kamu ke dukun ini ya, Dek? Iya. Ya Allah. Suaranya sangat identik sekali dengan kuntilanak dan saya melihat sosoknya hadir di sini, tetapi tidak memasuki. Jangan sampai kasihan kamu, saya tidak kasihan. Ya? Iya, mama saya suka dibayangin sih kak. Cuman sayanya mama selalu bilang baca salawat nariyah. Jadi saya tanemin itu terus gitu setiap kemana-mana. Oh, Mama sebenarnya mengajarkan kamu lebih ke putih ya, Dek ya? Maksudnya lebih pertebal iman dan ibadah. Iya. Dijalanin ibadahnya? Di jalan. Tapi maaf, kenapa jimatnya dikasih makan sama amalan putih ya? Kamu masih memberi makan jimat? Enggak. Udah dibuang kan? Udah dibuang ke selokan. Kuntilanaknya sangat kuat sekali ya kalau untuk... tapi bisa pergi loh. Saya melihat ini kuntilanaknya, saya berbicara. Siapa kamu di sini? Kenapa kamu ada di sini? Saya ada... Oh... Kamu tahu rumah kamu di jalan. Ini kita akan keep private ya. So sorry. Di depan rumah kamu ada rumah kosong. 2 blok. This is your ini rumah. Ada. Dulu pernah saya tungguin. Itu rumahnya. Ya. Dulu saya waktu pas sekolah SMK, saya jadi pembantu buat bersih-bersih di sana karena memang kosong. Terus
TV itu nyala sendiri setiap jam 2, jam setengah This one. 3. Dan saya lihat langsung ke depan TV-nya mati. Kemudian saya tidur lagi, TV-nya nyala lagi. Ini rumah kosong. Rumah kosong itu. Saya melihat di sini, saya mencoba berkomunikasi dengan gelombang pikirannya. Dari mana dia berasal, saya langsung lihat rumah kosong. Dan rumah kosong ini berada tepat di sana, lalu kemudian dia tidak sengaja ada di sana terlibat karena untuk bantu-bantu. Iya betul. Untuk bantu-bantu bersih-bersih. Itu yang saya lihat. Dari situ asalnya, mulanya, munculnya sang Kunti ini. Udah lama tuh mau? Udah lama sih Kak. Sampai sekarang? Iya sampai sekarang. Tapi kamu tidak sampai makan bunga kantil kan? Saya karena suka ke bawah, suka ke Kamu bawah jagain sendiri. rumah itu kenapa, Dek? Karena saya butuh uang. Oh, Jadi Itu ya dibayar setiap minggunya Sampai 50.000. bersih-bersih gitu ya? setiap Iya. harinya dibayar berapa? Seminggunya 50.000 waktu pas sekolah. 50.000. Oh, pas sekolah Iya. lumayan lah ya. Iya. Umur berapa waktu itu mau? Itu umur 17 tahun. Apakah di usia itu memang lagi, maaf, nakal-nakalnya pernah mungkin sama cowok ke situ berdua, jujur? Enggak. Sama adek iya. Sama adek, Sampai ya? adek bilang, Mbak, aku lihat di ujung kaki kamu ada tuyul berdarah-darah. Terus dia langsung pulang jam 3 pagi tuh, takut di rumah itu. Oh, ada yang bisa ngeliat kamu Iya. itu anak ini sekarang? Iya. Saya mencocokkan apa yang saya komunikasiin dengan apa yang diterima, informasi datanya harus akurat di sini. Karena saya melihat rumah, kemudian dia membayar, dia butuh uang untuk membersihkan rumah kosong tersebut, dan saya mencocokkan data gambar di sini. Apa yang saya lihat ternyata benar, dan saya nanti minta konfirmasi suara lagi ya terakhir. Karena suara itu sangat penting sekali di sini. Sorry ya, tadi gue gak kuat, Pak. Kamu suka tertawa sendiri di jam 11 malam? Iya. 11.30. Iya. Wow, oh hebat sekali. Berangsur berapa lama kalau udah ketawa? Sampai sekarang. Itu ya kadang-kadang tapi Sejam mama tuh kah atau nggak lama. Jadi kadang sekali terus mama langsung hus langsung gitu. Jadi ketawa tanpa sebab, Dek? iya. Oh ya? Bukan karena nonton TV atau apa? Enggak. Ketawa aja. Di dalam kamar kan aku suka nyendiri, suka ngurung diri terus. Tapi ya, nggak kerasukan ya? Tetap Enggak. maul ya? Iya. Kasian amat sih kamu. Hanya malam aja ketawanya. Iya. Apa coba boleh dipraktikkan lagi ketawanya? Iya, betul sekali. 11.30 malam. Iya, 23.30. Rumah kosong. Depan rumah. Itu yang bisa saya dapatkan data-datanya, Robi. Roy, kamu bisa berkomunikasi sama makhluk ini. Maksudnya, kan lihat Maul beresin, bukan mengotori kan? Bukan. Beresin rumah itu. Kenapa dia meneror ya, Roy? Ada kesamaan gelombang antara dunia makhluk astral ini, sang kuntilanak, dengan si Maul. Tapi dia kan udah baik ya sama tempat tinggal si kuntilanak ini. Tapi untung loh, di sini Maul itu punya kondisi kesadaran yang sangat kuat sekali, sehingga tidak dikontrol. Hanya saja ketawanya saja yang masuk di sini. Tetapi untuk energi power, rambutnya segala macam, dan itunya tidak sama sekali 100% aman. Roy lihat kuntilanak ini usianya berapa? Saya melihat kuntilanak ini usianya tidak terlalu tua sekali. Sama dengan kondisi rumah itu. Kamu ingat, saya melihat dalam satu kondisi di sini, saya melihat ada rumah kosong. Itu rumahnya memang kotor sekali, tapi kamu bersih-bersih. Iya. Jadi mangkas rumput. Banyak daun kering jatuh Banyak gitu. iya betul banget. Banyak daun Kering di jatuh. situ, Terus saya lihat. iya sampai kakak saya juga nggak kuat waktu bersihin di sana karena dia suka saat di kamar mandi suka diintilin gitu, suka diikutin. Jadi dia buru-buru pulang. Ada pohon besarkah di rumah? Ada.
pohon jamblang. Ada pohon jamblang. Saya melihat tidak ada pintu, bahkan ada pintu di sini adegan. Nggak ada pintu, los. Yes, lost. Jadi saya melihat ini apa? Handling pintunya itu kayak lost semuanya. Jadi semua orang bisa masuk ke sana, dan beberapa akses di sana, dan ada semacam batas dan banyak rumput-rumput yang saya merasa gatal di sini. Saya merasa itu tempat aslinya dia, dan dari situ histori itu muncul. Kenapa jadinya ada itu? Tapi kan kalau mempengaruhi hubungan beliau dengan keluarga jadi kasihan, Roy jadi nggak baik kan? Iya, benar sekali. Tapi tetap balik lagi. Kekuatan manusia lebih besar daripada makhluk lain. Ya. Itu. Ketika kamu sudah mulai ketawa, kamu harus stop. Saya tidak mau. Gitu. Itu harus lebih galak daripada yang ini. Ini dia bisa diputus nggak gelombang yang Iya, samanya ini? Karena kakakku yang histeris. Kakak Setiap kamu yang ngeliat, iya. Dia Di ngeliat. kamar mandi, ya. Di kamar mandi, setiap saya tidur, ih, serem banget sih tuh anak. Dia langsung nutup pintu gitu. Saya jadi ngerasa keganggu juga karena keluarga saya yang takut. Saya ngeliat ini di atas lemari baju kamu. Iya. Itu yang saya lihat. Nongkrongnya, Nongkrong. nangkring Saya gitu. melihat ada Yo. lemari berwarna coklat, kemudian dia nongkrong di atasnya. Aduh, kebayang. Dan dia ada di atas lemari pakaian bajunya. Kebayang. Ketika saya buka pintu, kemudian saya melihat ke atas, dia ada di sana. Di kamar mama berarti. Di kamar mama. Ya. Apakah kalau mau tidur sering diliatin, Roy? Akunya nggak peka, cuman Mama bilangnya gitu. iya. Ya mama pun bilangnya kamu tuh terlalu polos kan. Jadi ya kamunya nggak ngerti apa-apa. Yang kita yang tahu. Jadi mama keganggu banget ya deh, Keganggu diliatin mama terus sama dia. kakak, iya. Jadi ngelihat sosok ini tuh di dalam diri saya gitu. Sekarang adanya di atas lemari baju kamu. Nangkring. Gimana cara ngobatinnya, Kak? Di atas lemari baju, saya melihat banyak. Kak, saya melihat ada kardus ya di sini ya. Penyimpanan tempat makan. Iya, storage itu ada semacam. Ada. Oke, itu semua diberesin, semuanya nggak ada di sini, dan kemudian dirapi-rapikan. Mulai pemutusannya secara simpel dulu, Robi. Kuntilanaknya ngikut sekarang ngekos. Sekarang ikut sama orang tua teman saya. Oh. Iya. Jadi Tapi mereka nggak keganggu, orang tua temen. orang tua teman nggak keganggu, sama sekali nggak ngeliat apapun. Kalau malam-malam kamu di rumah temen nggak? Nggak. Nggak ketawa? Cuma Nggak di rumah ketawa. doang. Cuma di rumah doang. Karena sarangnya di rumah ya, Roy. Iya, saya di rumah. Jadi kamu cekikikan, ketawa gitu hanya ketika pulang ke rumah mama. Iya. Kalau di rumah atau Di kayak ntar rumah. lagi jam 11:30 gitu enggak? Enggak. Satu lagi, Robi, di kamar mandi. Dia bisa berekspresi seperti layaknya kuntilanak. Iya. Jadi kayak menurut saya tuh saya lucu gitu. Jadi saya Iya. ketawa sendiri. Padahal nggak ada something yang funny ya, nggak ada yang lucu gitu ya. Iya. Tapi bisa. Iya. Iya, saya ketawa sendiri. Mau lu sering buang pembalut sembarangan di kamar mandi? Enggak. Enggak. Saya selalu cuci bersih langsung saya buang. Oke. Cuman di rumah doang ya? Iya. Oke. Saya udah mendapatkan jawaban di sini semuanya. Ini makhluk yang ngikutin kamu ke kamar mandi di atas lemari, dan saya melihat ada banyak penyimpanan barang, dan ini asalnya dari rumah depan yang dulu yang kamu kerja untuk dapat uang seminggu 50.000 itu. Ini dari situ asalnya. Saya sudah mendapatkan ceritanya, dan kita akan masuk ke dalam solusi ya. Ya, Roy, silakan. Maul, hubungan kalian ini bisa diputus kok ini. Pertama-tama saya pengen banget kamu, ini yang sangat penting sekali. Kamu benar-benar dekat sama yang di atas. Dan banyakin lagi sholatnya, jangan bolong-bolong. Iya. Oke, karena saya melihat itu. Kedua, saya ingin kamu daun kelor di sini. Kamu cipratin ke dalam berbagai sudut ruangan, termasuk di atas lemari. Saya melihat ada daun kelor, kamu cari daun kelor kering, dikeringkan dulu.
ambil cahaya matahari, lalu jadi cahaya matahari mengeringkan daun kelor karena menyerap energi yang itu adalah energi sangat api. Kemudian lalu dijadikan air daun kelor tersebut dan ciprat-cipratin bagian yang agak haunted, agak berhantu di sini. Ya. Dan kemudian saya lihat Maul, saya melihat kamu orang yang cukup sangat membantu orang lain di sini. Tampaknya tidak perlu khawatir untuk iya, saya melihat kamu membantu anak kecil di sini tampaknya. Apakah kamu suka anak kecil? Iya, saya suka anak kecil. Nah, silahkan kamu berbuat kebaikan yang berhubungan dengan anak kecil. Jadi kamu sudah jelas ya, historinya ini munculnya dari mana. Kemudian solusinya di sini kamu mendekatkan diri sama yang di atas juga. Dan daun kelornya dikeringin dan dicepratin. Ya. Iya. Robi, ya mungkin tambahan selain tadi dengan ritual yang Roy sampaikan, kamu pulang ke rumah ya ngundanglah 10-20 tetangga, ya pengajian di rumah. Jadi pembersihan, benar-benar pembersihan ya. Iya. Selain tadi ritual yang mungkin Roy sarankan, atau mungkin ya nggak perlu bawa banyak orang lah, atau keluarga inti. Khusus yang pengajian aja. Iya, khusus pengajian. Soalnya kan ini bikin kalian renggang nih hubungannya. Iya. Jangan sampai nggak, karena ini kan yang dibersihin yang di rumah kan Roy. Iya, Karena kan iya. di rumah temen nggak ngaruh. Enggak. Ngikut dia ternyata. Enggak. Syukurlah dia nggak ngikut. Nyainya temanku malah biasa aja. Oh, yang bisa melihat malah biasa aja. Biasa aja. Nyai itu bisa lihat. Iya. Beda, berarti kamu pulang ke rumah, lakukan ritual yang Roy tadi. Ini bukan ritual magis itu. ya. Iya, bukan. Ini sangat basic sekali kok. Bukan magic, bukan magis, tetapi memang seperti zat sodium, garam itu memang mengandung ion khusus. Kemudian daun kelor juga mengandung energi yang baik, tidak magis ataupun tidak ritual yang aneh kok ini. Tapi dengan adanya sosok itu berpengaruh banget nggak? Jadi dimanapun saya kerja, saya bisa nggak manjang, selalu nggak manjang pekerjaan itu. Makhluk itu ngaruh nggak sih? Nggak sih. Nggak. Enggak. Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungannya. Oh, Ya. iya. Baik, terima kasih. Mbak, ada Terima kasih. komentar? Komentarnya ini aja Pak, dibalikin. Makasih. Itu aja. Iya ya. Ya udah ya Maul ya. Iya. Jadi tolong selain tadi juga pembersihan, pengajian dan barang-barang yang tadi Roy sampaikan Bersihkan. disingkirkan. Disingkirkan, dilarung atau dihilangkan saja ya. Iya. Karena seindah-indahnya rumah teman, rumah kita sendiri layaknya Iya, surga dan istana. Ya, kembali ke mama sama ke adek. Oke? Iya, Kak. Makasih banyak Maul. Ya, terima Selamat kasih. malam. Terima kasih, Selamat Mau. Terima kasih. Terima kasih.